Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan buat kita semua. Kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Oktober. Ini sudah memasuki hampir penghujung tahun, tapi kita semua percaya Tuhan kita Tuhan yang begitu baik, Tuhan kita lah yang begitu luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dan kita bersyukur di dalam kehidupan kita ada keluarga-keluarga yang Tuhan selalu senantiasa memberikan kekuatan yang baru. Walau dalam masa pandemi, tapi di dalam keluarga lah kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita mau menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru, seumpama burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, karena kasih dan anugerah-Mu selalu baru Tuhan bagi kami setiap hari. Engkau ada bagi kami Tuhan. Setiap kali kami mungkin merasa lelah Tuhan, letih lesu dan berbeban berat. Tapi Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkaulah yang menopang kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya kepadamu Allah kami yang hidup. Kami percayakan keluarga kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang kuat, yang menopang Tuhan. Akan selalu ada jalan keluar daripadamu Tuhan untuk setiap permasalahan yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik, Kaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih pada dalam surga kami serahkan Tuhan, tubuh jiwa roh kami Tuhan, pada pagi hari ini untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuji dan menyembah Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan kita baik, kasih-Nya sempurna buat kita. Kita angkat pujian ini, kita sembah Dia. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena Tuhan saja. Haleluya, Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Tuhan pulihkan kita, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian dimanapun kita ada. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Katakan Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Mari kita ketuk pintu Tuhan, kita minta karunia-Nya, Dia bukakan, sebab
pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yesus, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin, haleluya Yesus. Kau Bapa kami yang kekal Tuhan, Kau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami cinta Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah membiarkan kami sendirian Tuhan. Walau kami Tuhan dalam kesesakan Tuhan, kami bisa mengandalkan Engkau ya Bapa. Kau Tuhan dan penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan kita luar biasa. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita mau terus memuji menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Sekaranglah waktunya kita mau berdiri bagi bangsa ini. Kita mau berdoa. Kita mau terus mendukung negara kita agar kita bisa mengalahkan pandemi ini. Kita percaya Tuhan kita Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Tangan pujian itu. Mari kita semua umat pilihan Allah. Kita mau bersatu hati. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah
mendengarkan firman Tuhan. Kita mau merindukan Tuhan, firman-Nya mengubah hati kita, menjadikan kita kuat. Kita mau minta Tuhan menerangi jalan kehidupan kita. Dan tuntunan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersujud ya Bapa. Kami mau menikmati kehadiran Tuhan dimanapun kami ada ya Bapa, di rumah kami masing-masing. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Katakan, di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Mari minta Tuhan pada pagi hari ini menyatakan kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Katakan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu Tuhan, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Amin. Kami siap mendengarkan suara-Mu Tuhan bagi setiap kami. Biarlah Engkau berbicara Tuhan di setiap hati kami ya Bapa. Firman-Mu yang menegur Tuhan dan mengubahkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita siap mendengarkan firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini dapat beribadah kembali, walaupun secara online, tetapi tidak mematahkan semangat kita, karena Tuhan telah mengasihi kita, dan bukti nyata kita boleh berjumpa, walaupun online. Bapak Ibu Saudara
ada di rumah masing-masing, tetapi inilah bukti nyata pemeliharaan Tuhan. Immanuel Ebenezer, nyata untuk kita semua sebagai orang-orang pilihannya. Seperti pujian yang telah kita dengar, kita panjatkan, yaitu umat pilihan Allah. Kita adalah harus bangkit, kita adalah umat pemenang dalam masa pandemik yang kita tidak tahu kapan sampai berakhirnya. Tetapi biarlah kiranya kita menghadapi semua permasalahan dalam masa pandemi ini, kita tetap bersyukur, kita tetap semangat, antusias, karena semua yang terjadi adalah rencana Tuhan untuk menguji benarkah kita umat pilihannya, membanggakan hatinya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya pada pagi hari ini kita setelah memuji, memuliakan nama Tuhan karena Dia patut dipuji, dimuliakan dan diagungkan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu firman untuk memberikan petunjuk, pedoman kehidupan kita semuanya, sehingga kita dapat menyukakan hati Tuhan, mengisi kehidupan ini dengan penuh semangat, roh kita tetap menyala-nyala. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan merupakan isi hati Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih dan syukur Tuhan, pada hari ini kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan, pemeliharaan dan naungan Tuhan di dalam masa-masa sukar pandemi yang kita alami. Tuhan Yesus, biarlah kiranya tidak memberikan kami patah semangat, kami putus asa, tetapi kami tetap bergairah, kami rindu untuk intim dekat melekat kepada Tuhan. Maka pada saat ini Tuhan, setelah kami memuji dan memuliakan Engkau karena Engkaulah pribadi yang patut dipuji, ditinggikan, diagungkan, yang mulia, maka saat ini hamba mohon kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan beracara dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua, oh Tuhan, setiap umat pemenang dapat sungguh-sungguh mempertahankan, oh Tuhan, jati diri kami, sehingga kami boleh tetap semangat dan menjadi saksi Engkau dipermuliakan. Bapa yang ada di surga, mohon urapilah lidah bibir hamba-Mu, biar kira apa yang hamba sampaikan hanya untuk memuliakan Engkau, mewartakan kabar baik, sehingga setiap orang yang mendengar, siapapun kami, baik di rumah kami masing-masing, kami boleh diingatkan, kami boleh diberkati dengan, oh Tuhan, semangat kami untuk kami, oh Tuhan, mempercayai apa yang akan kami dengar, yaitu kebenaran firman-Mu, merupakan isi hati Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai selesainya. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semangat saudara. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya akan berikan dengan tema yaitu keluarga penuh pujian. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang dalam hatinya berkata, mana mungkin kita dapat memuji hati penuh pujian, karena saat ini adalah masa-masa sukar yang telah kita alami kurang lebih 7 bulan. Kalau kita ingat dari Maret, saat ini adalah bulan Oktober. Masa-masa pandemik yang senantiasa menghalangi ketidaklancaran dalam aspek kehidupan manusia. Tetapi bila kiranya masa-masa sukar itu, saudara yang kasih Tuhan, tidak menyebabkan kita putus asa, tetapi kita umat pemenang, kita tetap bangkit seperti pujian yang telah kita panjatkan.
tidak hanya di bibir, tidak hanya di mulut, tetapi sungguh menjadi realita di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, memang masa sukar dialami oleh semua bangsa-bangsa. Setiap pribadi siapapun kami mengalami, bahkan terpapar COVID-19. Tetapi bila kiranya kami tetap percaya semua ini terjadi karena merupakan suatu ujian dari Tuhan untuk memurnikan setiap umat percaya, anak-anaknya ditampi, dimurnikan, roh agamawi disingkapkan, dihancurkan, sehingga motivasi kita benar-benar layak disebut umat pilihannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kalau mengingat suatu permasalahan dalam kehidupan dan juga masa-masa sukar yang dialami, kita ingat Raja Daud di dalam peristiwa yang tercatat di dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai ke 2. Bukankah Raja Daud tatkala di hadapan Raja Abimelek, dia bagaikan orang yang tidak waras, firman Tuhan mengatakan. Tetapi tatkala dia diusir keluar dari kota itu, dia tetap memuji dalam segala waktu, memuji Tuhan. Karena dia percaya bahwa di dalam dia ada suatu pembelaan, ada suatu perlindungan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tema yang saya akan berikan adalah keluarga penuh dengan pujian. Tanda-tandanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru dengan masa-masa sukar, masa-masa yang kita alami dengan pandemi ini, menguji bagi kita semua, setiap orang percaya, untuk membuktikan benarkah kita umat pemenang, kita benar-benar dapat menjadi berkat. Untuk tanda-tanda kalau kita penuh dengan pujian, maka 3 poin saya akan berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama adalah mengalami banyak masalah, pergumulan hidup dengan masa pandemi ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita tetap dapat memuji Allah. Kalau kita ingat Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Yosua, abdi daripada Musa, saudara yang dikasih Tuhan, di mana di dalam Yosua 24 ayat 15 firman Tuhan berkata demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah hanya kecil yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Inilah komitmen dan statement Yosua yang luar biasa, di mana keluarga Yosua, kita tahu saudaraku yang kasih Tuhan, pastilah mengalami juga suatu permasalahan dari hidupnya. Karena apa? Yosua selain memikirkan keluarganya, dia selalu berperang dan berperang tuh untuk masuk di dalam tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini ada suatu hal yang tidak menenangkan di dalam kehidupannya. Mungkin nyawanya terancam, tetapi dia tetap beribadah kepada Tuhan. Keluarga Ayub, keluarga Daud, tetapi keluarga ini mungkin dibanding dengan permasalahan hidup saudara, Bapak, Ibu, dan saya, tidaklah sebanding dialami oleh Ayub maupun dengan Raja Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi keluarga ini tetap memuji Tuhan. Masalah harus dihadapi saudara, bukan untuk
direnungkan, kemudian kita bersungut-sungut, mencuri damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi kita tetap dapat memuji Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Justru dengan permasalahan hidup ini, kalau kita tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan, maka semua orang akan melihat bahwa kita benar-benar adalah umat pemenang. Karena kita menang dalam permasalahan kehidupan kita. Hidup kita tetap penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah artikel yang saya akan berikan, yaitu cerita di mana yang kita tahu bersama-sama, yaitu motivator ya yang bernama John Maxwell, di mana istrinya Margaret. Artikel itu demikian ceritanya. Istri John Maxwell yaitu Margaret. John Maxwell adalah pakar kepemimpinan top dunia. Kita tahu seminarnya banyak diikuti oleh hamba-hamba Tuhan untuk menjadi motivator. Margaret, istri John Maxwell, menjadi pembicara di seminar tentang kebahagiaan. John Maxwell, suaminya duduk mendengarkan di bangku paling depan. Selesai ceramah, pada sesi tanya jawab, seorang ibu mengacungkan tangannya, bertanya, Ibu Margaret, apakah suami Anda membuat Anda bahagia? Seluruh ruangan langsung terdiam. Margaret tampak berpikir sejenak kemudian menjawab, tidak. Seluruh hadirin terkejut. Tidak, katanya sekali lagi. John Maxwell tidak bisa membuatku bahagia. Hadirin langsung menoleh ke arah John Maxwell. John Maxwell menoleh seakan-akan mencari pintu keluar. Rasanya ingin cepat keluar. Kemudian Margaret melanjutkan, John Maxwell adalah seorang suami yang sangat baik. Ia tidak pernah berjudi, tidak pernah mabok. Ia seorang suami yang setia. Selalu memenuhi kebutuhan saya, baik jasmani maupun rohani. Tetapi tetap dia tidak bisa membuat bahagia. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini bertanggung jawab atas kebahagiaanku selain diriku sendiri, kata Ibu Margaret. Ibu Margaret menjelaskan, tidak ada orang lain yang bisa membuat bahagia. Baik itu pasangan hidupmu, sahabatmu, uangmu, hobimu, semua itu tidak membuatmu bahagia. Yang bisa membuat dirimu bahagia adalah dirimu sendiri. Kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kalau kamu selalu bersyukur, tidak mengeluh, tidak pernah punya perasaan minder, rendah diri, fokus mengasihi diri sendiri, merasa selalu benar, tidak negatif thinking, selalu berpikiran positif, selalu berbuat baik kepada semua orang, dan tidak punya musuh, tidak mencari kambing hitam, kamu tidak akan merasa sedih. Saat saya mulai memutuskan untuk bahagia, maka keberadaan John Maxwell menambah kebahagiaan saya menjadi lebih besar lagi. Luar biasa. Pola pikir kita lah yang menentukan apakah kita bahagia atau tidak. Bukan faktor dari luar. Perlu dicatat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bahagia tidaknya hidupmu bukan ditentukan oleh seberapa kaya dirimu, cantik istrimu, atau gagah suamimu, atau sukses apa saja di dalam hidupmu. Bahagia itu adalah pilihanmu sendiri. Selalu berbahagia dan selalu berbahagia.
Yes, hari ini kita mau bahagia atau tidak adalah pilihan kita sendiri, bukan orang lain. Pikiran adalah raja kehidupan. Bahagia atau derita berasal dari pikiran. Kehidupan kita ini dari pagi sampai malam adalah meladeni pikiran. Karena dari pagi sampai malam, apa yang kita lakukan, yang baik atau yang buruk, semuanya berasal dari pikiran kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, maka jikalau pikiran kita melekat pada Tuhan, damai sejahteranya akan menguasai hal-hal yang dimainkan oleh pikiran kita. Sebaliknya, jika kita membiarkan pikiran kita memikirkan kekhawatiran-kekhawatiran dunia ini, damai sejahteranya akan jauh dari pikiran kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari itu Bapak, Ibu, marilah dari sudut pandang Tuhan, keberhasilan seorang diukur dari seberapa kuat orang tersebut bertahan di tengah kesulitan dan pencobaan, tetap mampu bersyukur dan memuji dan memuliakan Tuhan. Kekuatan dan ketahanan saudara, Bapak, Ibu, di tengah kesulitan tergantung seberapa kuat Bapak, Ibu, Saudara hidup berjalan bersama Allah setiap hari. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, supaya kita penuh dengan pujian, bahkan keluarga kita suasana-suasana damai sejahtera, menggambarkan suasana surga. Yang pertama tadi mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita sehingga kita lulus ujian karena kita tidak terkecoh menjadi bersungut-sungut, tetapi kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, keluarga penuh pujian. Di dalam keluarga itu ada kepimpinan pria atau bapak kuat sekali pembapaannya. Bukankah di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, imamat yang rajani. Engkaulah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, sudah diangkat dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, maka tatkala pria, suami, pemimpin keluarga merupakan imam, mempunyai roh takut akan Tuhan, hidup yaitu kehidupan rohania, gambar ilahi terpancar, maka saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya, keluarga itu tentu penuh pujian dan Tuhan bangga. Dan memang itulah rencana Tuhan, yaitu keluarga-keluarga Shekinah Glory. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, seorang pria di dalam keluarga adalah pemegang otoritas keluarga. Seperti keluarga Yosua, seperti keluarga Ayub, seperti keluarga Daud yang tadi sudah saya berikan sebagai teladan. Saudara, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Maka hendaklah pria atau bapak-bapak atau para suami harus lebih dekat, intim pada Tuhan, dan peka dengar suara Tuhan. Hidup tidak semau gue atau sembrono. Karena apapun yang kita berbuat, baik itu baik maupun jahat, tidak benar maupun benar, pasti diperhitungkan oleh Allah. Waspada agar selalu hidup benar. Mari kita baca, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, di mana berbahagia orang benar, yaitu apa, saudara yang kasih Tuhan?
Karena laki-laki yang takut akan Tuhan seperti pinggan bunyinya. Mazmur 112 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Haleluya! Berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, juga firman di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat ke-18 berkata demikian adalah janji Allah. Sekiranya, sekali lagi, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tiada pernah berhenti. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, setelah tadi tanda-tanda keluarga yang penuh pujian, saya ulangi, yang pertama mengalami banyak masalah, dan kita menjadi pemenang karena kita tetap berglori dan memuji Allah. Yang kedua, ada seorang kepemimpinan pria, kepala rumah tangga, imam yang kuat dan memberikan teladan di dalam kebenaran karena mempunyai roh takut akan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita menang, kita bangkit seperti pujian yang mengatakan tadi. Maka pujian kunci kemenangan atas masalah. Manusia terdiri dari emosi, hati, dan roh. Melakukan sesuatu hal, apa saja di dalam aspek kehidupan manusia. Jangan dengan emosi, tetapi harus dengan pengertian. Bukankah sabar adalah merupakan buah roh juga dalam Galatia 22. Galatia 5 maksud saya ayat ke-22. Kasih, ada suatu kesabaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Terpujilah nama Tuhan. Melakukan segala sesuatu kalau dengan emosi, saya katakan itu seperti ibarat doping, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Artinya apa? Mungkin waktu saudara-saudara melayani, ada di sebuah gereja, komunitas rohani, nyanyinya mungkin, wah antusias, berjoget-joget, melayani gereja, hebat. Tetapi bagaimana dengan setelah keluar daripada gereja? Mungkin di dalam rumah, ternyata melempem. Mohon maaf saya katakan ini supaya kita diingatkan. Introspeksi untuk kita tidak menyia-nyiakan hidup ini. Tetapi menjadi pribadi-pribadi yang benar. Diawali dengan pemimpin yang benar. Demikian juga pendampingnya, istri yang benar. Kemudian menurunkan keturunan ilahi untuk menjadi anak-anak yang benar. Yang bakti. Bukankah dalam Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, hormati orang tuamu agar panjang umur. Itulah yang dikehendaki Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita menang dan dapat menanggung problem, kita mendapat suatu kekuatan. Akibatnya saudara, tidak sia-sia kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Ini artinya apa saudaraku yang Tuhan? Penyerahan total. Mungkin di antara keluarga kita ada anak yang nakal.
Mungkin kalau mungkin dalam bisnis, supplier, ada kirim barang, kena reject, itu masalah saudara. Tetapi biarlah kiranya tetap kita bersyukur dan memuji Tuhan. Kita tetap bernyanyi. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meski badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kalau kita tetap memuji dan berkenan di hadapan Tuhan, maka kita layak menyebut Dia. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya dalam kehidupan kita, saudaraku yang kasih Tuhan, jangan sampai sia-sia. Jangan sampai kelak, walaupun mungkin saat ini kita aktif dalam melayani, dalam bidang kerohanian dan sebagainya. Ada firman yang saya yang paling ingat. Yang terdahulu jadi kemudian, yang kemudian jadi terdahulu. Dalam Matius 7 ayat 21 bahkan dikatakan, bukannya menyebut Tuhan-Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka akhir daripada kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama, biarlah hendaknya kita memiliki tujuan hidup yang bergairah dan bermakna, bukan yang membosankan dan sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengukir nilai-nilai dengan pengabdian kepada kepentingan sesama. Kita hidup berbagi, mempraktekkan teladan Kristus, yaitu kasih, bukan keuntungan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel sampai Maranatha. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya dengan tema keluarga penuh pujian. Keluarga terdiri dari, oh Tuhan, Bapak, Ibu, dan anak. Biarlah kiranya komunitas jiwa-jiwa yang terkecil yaitu keluarga. Kami awali, kalau kami menjadi laki-laki imam atau suami, biarlah kiranya sebagai pemimpin keluarga untuk menjadikan teladan bagi yang kami pimpin. Demikian juga Tuhan Yesus, kalau kami, oh Tuhan, para istri-istri wanita menjadi penolong, biarlah kiranya menjadi pendamping, menjadi wanita-wanita atau istri-istri yang bijaksana, istri-istri yang terpuji Tuhan. Sehingga kala suami istri hidup penuh kedamaian, anak-anak dapat melihat teladan mereka, sehingga menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh bertumbuh dewasa, menjadi anak-anak generasi penerus ya, untuk melanjutkan keluarga Shekinah Glory. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya keluarga kami penuh pujian. Apabila ada keluarga-keluarga yang mungkin di dalam menjalani bahtera rumah tangganya, ada suatu perselisihan, ada suatu kesalahpahaman, bahkan terancam Tuhan bercerai, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar mereka pribadi berintrospeksi diri, tidak menyalahkan pihak yang lain, tetapi tatkala dirinya berubah, maka orang lain pun akan mengikuti perubahan itu. Perubahan bukan suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Oh, terima kasih Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Engkau memberkati setiap umat-Mu secara online mendengar, dimanapun mereka berada. Jemaat-Mu, baik di Puri maupun Pugar, dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah online ini melalui link YouTube, mungkin dengan
sosial media, Engkau juga memberkati mereka semua. Terpujilah nama Tuhan. Materaikan oleh kuasa Roh Kudus-Mu firman yang telah kami dengar menjadikan pedoman hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Immanuel, Ebenezer, sampai Maranatha. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di rumah? Saya selalu mengharapkan saudara tetap kuat, tetap menjaga kesehatan. Karena kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan ketika kita sehat. Pesan saya di minggu ini, saya ambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-14. Demikian kata firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Pagi ini saya bicara tentang semangat. Seringkali kalau saya WA, saya tulis di akhir ayat atau di akhir ucapan saya semangat, semangat. Karena saya suka dengan orang-orang yang semangat. Dan Tuhan terlebih Dia suka kita semangat. Di dalam hidup ini, cara pandang seseorang akan mempengaruhi ucapannya, sikapnya, dan juga tindakannya. Contoh, ada 2 orang terbaring di rumah sakit dalam ruangan yang sama. Maka kedua orang ini pasti mempunyai cara pandang yang berbeda. Yang satu, dia berkata, Tuhan, aku percaya Engkau hadir di sini. Engkau akan menjamah aku. Dan aku bersyukur karena tidak selamanya aku seperti ini. Tapi yang satu lagi, dia akan berkata, Tuhan, kenapa aku harus mengalami ini? Kapan aku sembuh? Aku bosan. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kita melihat ada cara pandang yang berbeda. Yang satu, dia bisa berkata dan bersyukur karena dia punya cara pandang berbeda, yaitu dia punya iman kepada Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini. Saya tidak tahu apakah saat ini semangat saudara sedang dalam keadaan yang mungkin saudara sedang mengeluh, bersungut. Dengan peristiwa pandemi yang berkepanjangan ini, tidak salah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kapan ini berakhir? Namun jangan berfokus kepada pertanyaan itu lalu kita lemah, kita tidak mau melakukan sesuatu, kita tawar hati. Tapi mari kita akan tetap memiliki semangat. Karena firman Tuhan tadi katakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dan ini adalah sesuatu yang kita harus jaga. Mari kita menjaga hati kita dan kita tetap bersuka cita. Semangat kita jangan sampai sirna karena kondisi yang kita alami semakin berat mungkin. Tapi bersemangatlah karena pertolongan Allah pasti dinyatakan bagi kita. Sukacita dan semangat akan melipat gandakan kesanggupan kita di dalam menanggung penderitaan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita bersyukur kita ada dalam ibadah online. Terima kasih buat semua penata layan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan akhirnya salam saya buat kita semua. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah online pada pagi ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita satu di dalam doa.
Dan mari kita terus ingat dan sisipkan doa kita untuk pemulihan Indonesia dan juga negara-negara lain dari pandemi yang sedang dialami. Ya, kita berdoa terus buat saudara-saudara kita yang masih terbaring di rumah sakit dalam situasi yang sangat memprihatinkan karena jauh dari keluarga, dan kita akan ingat mereka dalam doa. Doa juga buat bangsa kita, doa juga buat keluarga-keluarga kita, buat usaha, pekerjaan, kebutuhan hidup kita. Dan kita tahu Tuhan pasti menolong kita. Semangat, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh dengan kasih, hamba memuji kebesaran-Mu, karena Tuhan selalu ada bersama kami. Pagi ini terima kasih buat semua yang sudah melayani. Terima kasih buat firman Tuhan yang membekali kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani ini. Dan kami juga diingatkan bagaimana kami harus tetap bersuka cita, tetap semangat. Karena semangat itu akan menanggung kami atau membuat kami bisa menahan atau melewati penderitaan-penderitaan. Hamba-Mu berdoa secara khusus ya Tuhan, buat setiap jemaat-jemaat-Mu, baik di Puri Graha, dan juga saudara-saudara kami yang mungkin mengikuti ibadah online ini. Mari Engkau berikan perlindungan kepada mereka, kesehatan. Engkau mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan. Engkau menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang jahat. Engkau akan pelihara mereka hari lepas hari. Karena seperti kata-Mu ya Tuhan, lihat burung-burung di udara, lihat bunga bakung di padang. Bagaimana mereka dipelihara Tuhan. Istimewa kami anak-anak Tuhan, pasti Tuhan pelihara kami. Kami sehati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa biarlah Tuhan hancurkan virus corona yang masih ada dan dialami oleh banyak orang. Kami berdoa buat setiap kota, setiap tempat, wilayah, setiap kelurahan, dan setiap lingkungan di mana kami ada. Tuhan, marilah Engkau jamah ya Tuhan. Bahkan kami selalu ingat buat orang-orang yang terbaring karena virus corona di rumah sakit atau di rumah mereka dalam keadaan isolasi mandiri. Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau hiburkan, Engkau jamah ya Tuhan. Sehingga mereka sembuh di dalam nama Yesus. Dan sekarang Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus. 1 minggu ke depan di dalam hari-hari yang akan dilalui. Tuhan akan turut bekerja di dalam pekerjaan, di dalam usaha perjalanan, di dalam pelajaran atau studi anak-anak kami. Engkau turut bekerja di sana mendatangkan kebaikan. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pimpin, Engkau sertai setiap hari-hari kami. Dan bawa kami terus untuk mengerti bahwa Tuhan ada bersama kami. Dan sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat buat semua jemaat-jemaat-Mu Puri dan Graha. Juga saudara-saudara kami yang sedang mengikuti ibadah online ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hari-hari-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah kebutuhan hidup-Mu, diberkatilah perjalanan-Mu, diberkatilah pelajaran atau studi anak-anak-Mu, diberkatilah pergumulan-pergumulan-Mu, diberkatilah dan diberkatilah. Dan ketahuilah penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus dan Roh Kudus selalu ada menyertai kita. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan, percaya kebesaran Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.